Kyle dengan cemas memperhatikan Lindy yang berlari keluar dari apartemennya sambil berteriak memanggil ayahnya. Lindy kemudian berjalan menuju gang yang dikelilingi pagar rantai. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, Kyle menyeberang jalan dan melihat seorang pria menodongkan pistol ke arah ayah Lindy. Kyle segera memanjat gerbang besi dan berhasil merebut pistol dari pria tersebut. Namun, saat Lindy mencoba mendekat untuk menyelamatkan ayahnya, dia didorong jatuh dari tangga oleh pria lain. Kyle bergegas membawa Lindy yang pingsan kembali ke apartemennya untuk dirawat. Tiba-tiba, dua tembakan terdengar. Ketika Kyle kembali ke lokasi perkelahian, dia melihat ayah Lindy telah menembak salah satu pria, sementara pria yang lain melarikan diri. Pria itu bersumpah akan membunuh Lindy untuk membalas kematian saudaranya. Ternyata, ayah Lindy adalah seorang pecandu narkoba yang berhutang banyak uang di mana-mana, dan kedua pria ini datang untuk menagihnya. Demi melindungi Lindy, Kyle mengambil foto lokasi pembunuhan dan mengancam ayahnya agar menyerahkan bukti tersebut. Namun, sang ayah masih ragu untuk meninggalkan putrinya di tangan Kyle, seorang pria bertato dan cacat yang tak dikenal. Pada akhirnya, karena khawatir Lindy akan diburu oleh musuh-musuhnya, ayahnya mengirim Lindy ke apartemen Kyle untuk melindunginya. Ayahnya berbohong kepada Lindy, mengatakan bahwa apartemen itu milik putra teman lamanya. Lindy marah besar kepada ayahnya karena telah merusak segalanya dan menghancurkan hidupnya. Dia datang ke tempat ini atas permintaan ayahnya karena tidak ingin lagi berurusan dengannya. Lindy bahkan siap menyerahkan semua miliknya, asalkan ayahnya tidak pernah menemuinya lagi. Selama 3 tahun, Lindy bekerja dan belajar keras untuk menabung demi perjalanan kelulusannya ke Machu Picchu. Namun, rencana liburan dan kehidupan normalnya kini hancur. Kyle setiap hari mengirimkan makanan, tas mewah, perhiasan, dan barang-barang berharga lainnya kepada Lindy, tetapi semuanya ditolak. Zola, temannya, menyadari bahwa Lindy bukan tipe wanita yang tertarik pada hal-hal mewah, dan menyarankan Kyle untuk mengirimkan sesuatu yang sederhana namun bermakna. Kyle kemudian masuk ke kamar Lindy dengan sekotak permen, karena dia pernah melihat Lindy membeli banyak permen saat liburan, saat dia diam-diam mengikutinya agar tidak dikenali. Kyle, yang berkomunikasi dengan Lindy menggunakan nama samaran Hunter dan memakai topeng ski untuk menyembunyikan identitasnya, mencoba menenangkannya. Dia meyakinkan Lindy bahwa semua ini dilakukan untuk melindunginya, dan bahwa ayahnya sangat mencintainya. Lindy merasa sedikit lebih tenang, berterima kasih kepada Kyle atas kebaikannya, dan menerima permen itu, yang membuat Kyle merasa lega. Dia ingat Lindy pernah berkata bahwa hubungan tidak lengkap tanpa surat tulisan tangan. Jadi Kyle mulai menulis surat setiap hari untuknya. Melalui halaman media sosial Lindy, Kyle mengetahui bahwa Lindy menyukai mawar. Karena itu, dia mulai membangun rumah kaca di atap apartemen untuk menanam mawar, bekerja sendirian. Seiring berjalannya waktu, Lindy mulai keluar dari kamarnya, berhenti mengasihani diri sendiri, dan mulai bersosialisasi dengan penghuni lain. Dia bahkan berbincang dengan Walt tentang pertandingan hoki. Terkadang, Lindy sengaja berjalan di bawah jendela kaca untuk melihat Kyle yang bekerja di atap. Pada hari Natal, pohon lampu di lengan Kyle menyala, mengingatkannya bahwa dia hanya punya waktu 3 bulan lagi untuk menyelesaikan rencananya. Lindy akhirnya mendapat kesempatan untuk berduaan dengan Kyle, dan kali ini dia tidak memaksanya untuk berbalik. Mereka mulai menemukan kesamaan untuk dibicarakan. Ketika Lindy melihat drama Korea di TV, dia bertanya apakah Kyle bisa berbicara bahasa Korea. Lindy pun berpura-pura bisa berbahasa Korea, dan mereka bermain permainan terjemahan. Meski keduanya tidak bisa berbahasa Korea, mereka tetap tertawa dan menikmati waktu bersama. Lindy sama sekali tidak terintimidasi oleh penampilan Kyle yang buruk, bahkan bercanda bahwa dia pernah melihat penampilan yang lebih buruk. Hal itu membuat Kyle merasa lebih nyaman. Ia semakin bersemangat menulis surat cinta untuk Lindy, tetapi tak pernah mengirimkannya. Zola, temannya, menyarankan Kyle untuk berhenti berpura-pura dan menjadi dirinya sendiri di hadapan Lindy, serta berhenti merasa bahwa wajahnya yang cacat akan membuat Lindy membencinya. Kyle akhirnya mengundang Lindy ke rumah kaca yang dia bangun di atap dan memberinya kopi favoritnya. Dia juga mengundang Lindy untuk ikut kelas puisi bersama Walt. Dalam kelas itu, Kyle mengungkapkan cintanya dengan membacakan puisi modern. Melihat itu, Zola dan Walt memberikan ruang untuk Kyle dan Lindy, merasa bahwa mereka telah melalui banyak hal bersama dan mulai saling memahami. Namun, Kyle tiba-tiba menyadari bahwa bunga di lengan pohonnya mulai mekar. Dia merasa Lindy belum sepenuhnya jatuh cinta padanya. Jadi dia pergi menemui Kendra, wanita yang memberikan kutukan padanya,
untuk memohon lebih banyak waktu. Dia meminta agar Kendra memulihkan penglihatan Wall dan menyatukan kembali Zola dengan keluarganya. Kendra setuju, dengan syarat Kyle harus menemukan seseorang yang mencintainya. Kyle semakin berusaha menciptakan momen untuk menghabiskan waktu bersama Lindy. Suatu malam, ketika dia mengantarkan CD, Kyle tanpa sengaja melihat pesan Lindy tentang rencananya pergi ke Machu Picchu dalam 2 minggu. Lindy buru-buru menutup jendela komputernya, tetapi tak sengaja menunjukkan foto dirinya dengan Kyle. Kyle menyadari bahwa Lindy mungkin memiliki perasaan padanya selama ini. Lindy sendiri belum menyadari bahwa Hunter, pria bertopeng di depannya, sebenarnya adalah Kyle. Meski kadang-kadang kata-kata dan sikap Hunter mengingatkannya pada Kyle, ketika Hunter mengatakan bahwa Kyle menyukainya, Lindy hanya mengira dia sedang mengolok-oloknya. Lindy merasa dia tidak cukup cantik atau terkenal untuk seseorang seperti Kyle. Tapi justru itu yang membuat Kyle menyukainya. Mendengar pengakuan itu, Lindy terdiam sejenak. Setelah merenung, dia mulai berbicara tentang bagaimana dia bisa melihat kebaikan hati Kyle di balik sikap kasarnya. Kyle, yang merasa senang menemukan seseorang yang mengerti dirinya, tak sabar ingin berbagi sesuatu yang spesial dengan Lindy. Dia membawanya melalui jendela ke sebuah museum kebun binatang dan memutar film tentang seekor induk gajah yang kehilangan kedua anaknya, tetapi kemudian berhasil menemukan salah satu bayinya kembali. Dua remaja ini, yang tumbuh tanpa ibu dan diasuh oleh ayah yang tidak sehat, mulai merasakan cinta yang begitu intens setelah mengalami kedekatan spiritual. Lindy merasa seolah-olah dia telah mengenal Kyle sepanjang hidupnya dan mempercayainya sepenuhnya. Saat melihat Kyle tidur dengan damai, mimpi indahnya tiba-tiba terganggu oleh pesan yang mengejutkan. Lindy ternyata berencana melarikan diri dan melakukan perjalanan bersama seorang teman dalam 2 minggu. Meski Kyle tahu cabang mati di lengannya akan segera berbunga tanda kutukan hampir terangkat, dia tidak ingin mengurung Lindy lebih lama. Dia ingin Lindy bahagia. Tapi jika Lindy pergi, siapa yang akan membebaskan Kyle dari kutukannya? Joel, sahabat Kyle, mendesaknya agar tidak membiarkan Lindy pergi. Zola yakin jika Kyle berusaha lebih keras, Lindy akan mengatakan, "Aku mencintaimu." Dia menyarankan agar Kyle mengajak Lindy berlibur ke pondok ayahnya di tepi danau. Liburan ini akan memberi mereka kesempatan untuk lebih mengenal satu sama lain dan menciptakan momen romantis bagi Lindy untuk mengungkapkan cintanya. Namun, sebelum itu bisa terjadi, Lindy menerima pesan dari ayahnya yang memberitahunya bahwa pria yang mencoba membunuhnya telah ditangkap dan dia tidak perlu bersembunyi lagi. Lindy tidak ingin meninggalkan Kyle karena merasa lebih bebas saat bersamanya. Bersama Kyle, dia tak perlu lagi mengkhawatirkan ayahnya yang pecandu dan semua masalah yang datang bersamanya. Saat mereka berjalan di tepi danau saat matahari terbenam, Kyle menyerahkan semua surat yang telah dia tulis untuk Lindy selama 7 bulan terakhir. Tepat ketika mereka hampir berciuman, Lindy menerima telepon dari rumah sakit. Ayahnya kembali masuk rumah sakit karena overdosis. Kyle buru-buru mengantar Lindy ke stasiun kereta agar dia bisa menjenguk ayahnya. Namun, sebelum pergi, Lindy mengucapkan sesuatu yang menghancurkan hati Kyle. Dia menyebut Kyle sebagai teman baik. Setelah itu, Kyle mengurung diri di rumah kaca, menyaksikan bunga-bunga layu, sama seperti hatinya. Dia bahkan berhenti menjawab panggilan Lindy karena dia tidak ingin hanya menjadi sahabatnya. Di kereta, Lindy membaca surat cinta yang Kyle tulis untuknya. Namun, dia bingung mengapa bocah yang mengaku mencintainya kini menolak berkomunikasi. Tidak tahu apa yang harus dilakukan, Lindy merasa semakin terjebak, terutama setelah tidak mendapatkan tanggapan dari Kyle. Lindy kembali ke sekolah untuk mengikuti perjalanan kelulusannya yang sudah lama dinantikan. Dia sadar bahwa kesempatan untuk mematahkan kutukan Kyle semakin memudah. Tetapi Zola mendorongnya untuk tetap mengejar kebahagiaannya dan tidak menyerah pada cinta yang sudah diperjuangkan. Sementara itu, Kyle, yang merasa waktu semakin singkat, memutuskan untuk kembali ke sekolah Lindy. Bekas luka bakar dan garis-garis aneh di wajahnya segera menarik perhatian dan ketakutan teman-teman sekelasnya. Namun kali ini, Kyle tidak mundur. Dengan keberanian yang terkumpul, Kyle berjalan mendekati Lindy dan mengakui cintanya. Dia berkata bahwa selama Lindy ada di sisinya, dia tidak akan merasa jelek. Lindy, yang tidak lagi marah padanya, melangkah maju. Dengan lembut, dia menyentuh bekas luka dan retakan di wajah Kyle, lalu menciumnya. Meskipun banyak tatapan aneh dari orang-orang di sekitar mereka, pada saat itu, bunga terakhir di lengan Kyle mekar. Kyle mengira dia telah kehilangan kesempatan untuk kembali tampan, dan dengan berat hati dia melepaskan Lindy, melihatnya melangkah ke perjalanan kebebasannya. Namun, sebelum Lindy naik ke bus, dia mengucapkan kata-kata yang selama ini Kyle tunggu untuk mematahkan kutukannya.
Aku mencintaimu. Meskipun Kyle merasa sedih membayangkan harus menghabiskan sisa hidupnya dengan wajah yang mengerikan, dia merasakan perubahan. Saat berjalan keluar pintu, tiba-tiba Kyle merasa pusing. Ketika dia melihat ke cermin, dia menyadari bahwa rambutnya kembali tumbuh, dan bekas luka di wajahnya perlahan memudar. Kyle telah kembali ke wujud aslinya. Tidak lama setelah kutukan itu hilang, Lindy mengejarnya keluar pintu. Dia terkejut saat melihat Kyle yang tampan, sosok yang dulu pernah hilang. Namun, Lindy dengan cemas mencari Hunter, sosok bertopeng yang selama ini dia kenal. Kyle, yang awalnya berusaha keras untuk menyenangkan Lindy, mulai belajar merenung dan mengubah dirinya. Cintanya yang tulus akhirnya menyentuh hati Lindy, memberinya keberanian untuk mengatakan aku mencintaimu kepada Kyle. Kekuatan cinta sejati inilah yang membebaskan Kyle dari kutukannya, membersihkan hatinya dari sisi gelap yang selama ini membebaninya. Melalui proses ini, Kyle menemukan siapa dirinya yang sebenarnya. Kisah ini mengajarkan bahwa keindahan dan keburukan bisa hidup berdampingan. Keindahan bisa berubah menjadi keburukan dalam sekejap, dan hal-hal buruk dapat bergerak menuju keindahan hingga akhirnya menjadi lebih baik. Cinta yang fantastis ini menunjukkan bahwa penampilan fisik seseorang bisa berubah setiap hari, seperti halnya takdir yang tidak bisa kita pilih. Namun, cinta sejati bertahan dan tumbuh ketika kamu benar-benar peduli pada seseorang. Kamu mulai melihat dan mengubah dirimu sendiri. Masa-masa sulit adalah bagian dari perjalanan hidup yang membentuk siapa kita sebenarnya. Terima kasih telah menonton video rekap ini sampai selesai. Support channel ini untuk rekap film-film menarik lainnya dengan mensubscribe, like, share, dan komen.